Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Hani, Habibah, Fadila, dan Reva. Kita akan menjelaskan mengenai sifat Archimedes. Aksioma 6.1. Jika X elemen R, maka ada bilangan asli N yang bergantung pada nilai X elemen R tersebut. Sedemikian sehingga nilai ketaksamaannya adalah X kurang dari N yang dibatasi nilai X bilangan real yang disebut. Nah, untuk pembuktiannya, kalau kita menggunakan pengandaian, berarti kebalikannya. Andaikan Nx kurang dari atau sama dengan X, maka kita tahu sebelumnya kalau ada ketaksamaan yang seperti ini, artinya X adalah batas atas dari himpunan bilangan asli N. Karena Nx itu elemennya, maka yang menjadi himpunannya adalah N, yang ditulis kapital. Sebagaimana sifat supremum sebelumnya bahwa setiap himpunan yang memiliki batas atas, maka himpunan tersebut juga memiliki supremum. Karena tadi kita punya X sebagai batas atas, jadi N punya supremum. Kemudian kita tulis menjadi supremum N adalah U, ditulis U sama dengan supremum dari N. Karena U negatif 1 kurang dari U, nah ini memenuhi ketaksamaan, maka berakibat U negatif satunya itu bukan batas atas dari N bilangan asli. Karena masih ada yang lebih besar darinya, yaitu U. Maka, terdapat sebuah bilangan asli kita sebut M. Sedemikian sehingga U negatif 1 kurang dari M dengan menggunakan operasi aljabar, kedua ruas ini kita tambahkan dengan 1. Maka diperoleh ketaksamaannya menjadi U kurang dari M plus 1, di mana M plus 1 merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, tadi kan kita punya U kurang dari M plus 1, berarti U bukan batas atas dari N, karena ada yang lebih besar dari U. Hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa U sebagai supremum, karena yang harus menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika supremum dari sebuah himpunan N adalah harus batas atas. Jadi, pengandaian salah. Yang benar adalah kebalikannya dari yang diandaikan, yaitu X kurang dari NX. Selanjutnya yaitu aksioma 6.2. Misalkan ada dua bilangan real positif yaitu X dan Y, misalkan X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, maka diperoleh tiga pernyataan. Yang pertama itu, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga NY lebih dari X atau NX lebih dari Y. Yang kedua, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga berlaku 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y, atau 1 per N lebih dari 0 dan kurang dari Y. Pernyataan yang ketiga, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga N negatif 1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari N. Pernyataan yang pertama, ada bilangan asli N, sedemikian sehingga NY lebih dari X atau NX lebih dari Y. Nah, pembuktiannya itu untuk menunjukkan NY lebih dari X atau NX lebih dari Y. Karena X dan Y adalah bilangan real positif, atau bisa kita notasikan elemen P, maka X dibagi Y adalah elemen P. Nah, X per Y itu merupakan hasil perkalian X dikali 1 per Y. Nah, ini merupakan sifat tertutup perkalian. Ada bilangan asli yang lebih besar darinya, yaitu X per Y kurang dari N.
Kemudian dengan cara aljabar kita kalikan kedua ruas masing-masing X per Y dengan Y, maka diperoleh X kurang dari NY. Nah, kalau kita membacanya dari arah sebelah kanan berarti NY lebih besar dari X. Nah, ini terbukti. Nah, karena tadi memakai atau berarti kita tinggal menggunakan pembagian Y per X dan tetap dalam elemen P berdasarkan yang kita punya sebelumnya, bahwa bilangan real positif apapun ada selalu bilangan asli N yang lebih darinya. Kemudian dengan cara aljabar kita kalikan kedua ruas masing-masing Y per X dengan X, maka diperoleh Y kurang dari NX. Dengan cara yang sama, yaitu kita membaca dari arah sebelah kanan, berarti NX lebih dari Y. Nah, ini juga terbukti. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga berlaku 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y, atau kalau membacanya dari tengah, 1 per N lebih dari 0 dan kurang dari Y. Nah, untuk langkah pembuktiannya hanya melanjutkan dari pernyataan yang sebelumnya. Di sini kita pilih X sama dengan 1 untuk pernyataan 1 tersebut. Nah, tadi kan kita punya X kurang dari NY. Karena kita mau membuktikan 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y, maka kita bisa lihat dari atas itu, kita punya pernyataan 1 itu X kurang dari NY, lalu substitusikan X dengan 1. Jadi nanti diperoleh 1 kurang dari NY. Dan kita tahu pada teorema sebelumnya bahwa 1 itu lebih dari 0. Sehingga dengan pernyataan yang kita punya, kedua atau kesemuanya kita bagi dengan N. Dari yang di atas ini didapatlah pernyataan akhirnya 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. Jadi pernyataan kedua terbukti. Lanjut ke pernyataan yang terakhir. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga N negatif 1 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari N. Nah, untuk pembuktiannya, menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli N sedemikian sehingga Y kurang dari M. Y-nya itu bilangan real positif. Nah, misalkan N bilangan terkecil, maka berlaku Y kurang dari N, lebih dari N negatif 1. Nah, jadi pernyataannya itu benar atau terbukti. Baik, selanjutnya yaitu teorema 6.3. Teorema ini juga disebut dengan eksistensi akar 2, di mana ada bilangan real positif X sedemikian sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Nah, ini yang dikatakan dengan akar 2, di mana jika X pangkat 2 sama dengan 2, maka X-nya itu akar 2. Nah, di sini ada pernyataan dasarnya, yaitu ada X anggota bilangan real sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Misalkan himpunan S, X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan X kuadrat kurang dari 2. Nah, ini mengapa kurang dari 2? Karena kita akan mencari X sama dengan 2. Nah, jelas bahwa S, himpunan S bukan himpunan kosong, sebab 0 anggota bilangan anggota himpunan S dan 1 anggota himpunan S. Himpunan S terbatas ke atas oleh 2. Nah, tadi kenapa S bukan sama dengan 0? Karena jika S sama dengan 0, maka ini tidak terbatas ke atas atau tidak terbatas ke bawah.
Kemudian jika T lebih dari sama dengan 2, maka T pangkat 2 lebih dari sama dengan 4. Jadi T bukan anggota dari himpunan S atau kontradiksi, karena kan tadi S-nya itu terbatas ke atas oleh 2. Nah, ini kan T pangkat 2-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, maka ini kontradiksi. Berdasarkan sifat supremum, maka S mempunyai supremum. Kita namakan di sini X sama dengan sub S. Akan dibuktikan bahwa X kuadrat sama dengan 2. Andaikan X pangkat 2 bukan sama dengan 2, maka X pangkat 2 kurang dari 2 atau X pangkat 2 lebih dari 2. Oke, selanjutnya di sini ada kasus 1. Untuk X pangkat 2 kurang dari 2, maka 2 negatif X pangkat 2 lebih dari 0. Karena 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Maka di sini kita bandingkan juga 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, di sini X plus 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X per N ditambah 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 per N. Nah, di sini kan tadi kan karena 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N. Nah, kita buktikan di sini, bandingkan ininya 1 per N kuadrat. Nah, di sininya juga 1 per N. Nah, ini merupakan pernyataan yang ke-1. Kemudian X lebih dari 0, maka 2X plus 1 lebih dari 0. Sehingga 2X plus 1 per 2 negatif X pangkat 2 kurang dari 0. Menurut sifat Archimedean, terdapat bilangan asli N sedemikian sehingga 2X plus 1 per 2 negatif X kuadrat kurang dari N. Akibatnya 2X plus 1 per N kurang dari 2 negatif X kuadrat. Nah, ini merupakan pernyataan yang kedua. Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 diperoleh X plus 1 X plus 1 per N kuadrat sama dengan ini pernyataan 1 kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 per N. Nah, kurang dari X pangkat 2 plus 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 2. Ini pernyataan yang kedua. Berarti bahwa X plus 1 per N anggota himpunan S kontradiksi bahwa X batas atas S, jadi X pangkat 2 kurang dari 2, yaitu salah. Maksudnya ini bahwa pernyataan X pangkat 2 kurang dari 2, maka ini tuh salah. Nah, selanjutnya kita coba yang kasus kedua. Kemudian untuk kasus yang kedua, tadi kan kalau di kasus yang pertama itu X pangkat 2 kurang dari 2. Nah, di sini kasus kedua X pangkat 2 lebih dari 2, maka X pangkat 2 dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, X minus 1 per M pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X per M ditambah 1 per M pangkat 2.
Nah, lebih dari X pangkat 2 dikurangi 2X per M. Ini merupakan pernyataan ketiga. Kenapa pernyataan ketiga? Karena ini menyambung dari kasus yang pertama tadi. Nah, lalu dipunya 2X lebih dari 0 sehingga 2X per X pangkat 2 negatif 2 lebih dari 0. Menurut sifat Archimedean terdapat bilangan asli M sedemikian sehingga 2X per X pangkat 2 negatif 2 kurang dari M. Akibatnya 2X per M kurang dari X pangkat 2 negatif 2. Ini merupakan pernyataan yang keempat. Dari pernyataan 3 dan 4 diperoleh X negatif 1 per M pangkat 2 sama dengan dari pernyataan yang ketiga lebih dari X pangkat 2 negatif 2X per M lebih dari X pangkat 2 negatif 2X pangkat 2 negatif 2 sama dengan 2. Jika S anggota bilangan S, anggota himpunan S, S kuadrat kurang dari 2 dan 2 kurang dari X negatif 1 per M pangkat 2, maka S kurang dari X negatif 1 per M. Akibatnya X negatif 1 per M batas atas dari himpunan S. Nah, ini kontradiksi bahwa X sama dengan sub S, jadi X pangkat 2 lebih dari 2 salah. Seharusnya yang benar yaitu X pangkat 2 sama dengan 2. Dari pernyataan dasar tadi itu benar gitu. Selanjutnya yaitu teorema densitas 6.4. Jika ada sembarang X, Y anggota dari bilangan real dengan X itu kurang dari Y, maka ada bilangan rasional R itu anggota dari Q sedemikian sehingga R itu lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, dari teorema ini menjelaskan bahwa jika ada dua bilangan real, maka akan ada bilangan rasional yang terletak di antara keduanya. Untuk buktinya yaitu dengan tidak mengurangi keumuman, ambil X lebih besar dari 0. Nah, untuk bilangan realnya itu lebih besar dari 0, berarti bilangan real positif. Karena X kurang dari Y, maka Y juga lebih besar dari 0. Dan Y dikurangi X juga lebih besar dari 0. Akibatnya, 1 per Y dikurangi X itu lebih besar dari 0. Berdasarkan aksioma Archimedes, ada bilangan N sedemikian sehingga 1 per Y dikurangi X itu kurang dari N. Maka berlaku 1 itu kurang dari NY dikurangi dengan NX, atau NX plus 1 itu kurang dari NY. Karena X lebih besar dari 0, maka NX juga akan lebih besar dari 0. Maka ada M anggota dari N kapital yaitu bilangan asli, sehingga NX itu lebih dari atau sama dengan M dikurangi 1 dan kurang dari M. Hal ini mengakibatkan NX plus 1 itu lebih dari atau sama dengan M dan kurang dari NY, atau M itu kurang dari NY. Berdasarkan teorema tentang urutan, maka M itu lebih dari NX dan kurang dari NY, atau M per N itu lebih dari X dan kurang dari Y,
maka pilih R itu sama dengan M per N, yang berarti R itu anggota dari bilangan rasional, yaitu Q. Jadi terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R itu lebih dari X dan kurang dari Y. Nah, untuk selanjutnya, dari teorema densitas, maka muncullah akibat 6.5. Dari teorema densitas yang sudah diterangkan tadi tentang bilangan rasional, maka berlaku juga pada akibat 6.5 tentang bilangan irasionalnya, yaitu jika ada sembarang X, Y anggota dari R yaitu bilangan real dengan X-nya kurang dari Y, maka ada bilangan irasional Z sedemikian sehingga Z lebih dari X dan kurang dari Y. Buktinya yaitu menggunakan teorema densitas. Ada bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2. Sedemikian sehingga R lebih dari X per akar 2 dan kurang dari Y per akar 2. Akibatnya, R akar 2 itu lebih dari X dan kurang dari Y, di mana R akar 2 merupakan bilangan irasionalnya. Cukup sekian video dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.